lu baru beberapa bulan nih lu nge-stream, lu udah bisa beli rumah sendiri ya. Banyak nih clipper-clipper yang di sini tuh udah diisi sama orang-orang hebat juga. Tempat sesempit ini yang lu bilang sekosong ini pun lu bisa mendatangkan perempuan di sini. Anjir biru banget rambut gue ya. Jadi kita udah sampai di kediaman Rising Star Mr. Papuy, Kepala Puyeng, Adi Wilaga, Nakama MC. Kita belum ngabarin, soalnya katanya disuruh datang aja, jadi ya gue datang aja. Kita tunggu sampai Papuy ada. Oke, jadi sepertinya Papuy sudah bangun. Dan ngomong-ngomong, rambut gue tuh sebenarnya pengen ngikutin si Papuy yang udah jadi hijau. Tapi pas kemarin gua ganti, entah kenapa malah jadi kayak biru. Anjir, gua kena scam pertama kali di tahun 2026. Jadi ya udahlah ya, coba kita langsung panggil aja Papunya. Semoga dia bener-bener udah bangun. Let's go. Puy. Papuy. Dengar gak? Udah ada orangnya. Oke, kita tunggu ya. Bagaimana wujud Papuy setelah rambutnya udah hijau? Let's go. Woi. Nah, itu dia guys. Aduh, akhirnya ketemu sama Tuan 99. Woi. Sama kawan. Woi, halo. Ini dia. Masuk. Nyet. Anjing, baru bangun gua. Lu baru bangun? Baru bangun gua. Kenapa hijau banget ini? Coba lu bisa jelasin. Lu rambut lu juga ngapa gitu? Sebenarnya gue pengen ngikutin rambut lu karena ini spesial. Hari pertama, konten pertama di 2006 Segmen baru. pertama, Gitu. oke. Nah, kenapa? Coba jelasin dikit ya, kenapa rambut lu tiba-tiba hijau sekarang? Nggak ada kemarin itu, jadi ceritanya karena nama gua ada misternya, mungkin sama penonton di X-in gitu di sama ini Mister Papu ini sama apa kayak mengikuti Mister Aloy gitu-gitu. Terus di milestone ya udah gua tambahin aja challenge-nya kayak gitu. Penuh ya udah lu jadi gitu. Nah, ini kayak belakangnya ada tulisannya deh. Apa tulisannya? Ini 99. Apa sih 99? 99 itu artinya adalah 99. Kalau dibacanya cepet 99 nen gitu. Udah nanya mulu masuk. Nanya mulu. Jadi kayak udah tahu dulu deh ya. Jadi segmen kita ini mau ngapain dia udah tahu nih orang. Ya lama soalnya lu nanya mulu jadinya. Oke. Ayo guys. Jadi segmen pertama Keju akan mereview ruangan yang menurut gua paling gak ada isinya. Harusnya lu ke rumah orang lain dulu atau enggak ke tempat orang lain. Karena ini gak ada isinya. Udah ini semenit kelar, percaya sama gua. Ayo sini. Tuh, lu lihat gue nyalain lampu nih. Sep. Kosong. Lihat kosong. Enggak, tapi Cuma meja sama apa ya? Ini peralatan yang pernah gue beli, bangku. Udah. Nggak, tapi lu baru beberapa bulan nih lu nge-stream, lu udah bisa beli rumah sendiri ya? Agak goblok ini kan ngontrak anjing. Ini rumah tuh tadinya gue dikasih sama bukan dikasih. Ini rumah tuh dikontrakin dari perusahaan. Oke. Iya, gue keluar kerja demi nge-stream. Demi nge-stream gue keluar kerja. Tapi gue belum pindah dari sini. Ngelunjak kan gue. Ya udah gitu emang gue gitu. Oke, jadi kita lihat kamar Mr. Papu itu setupannya kayak gimana. Boleh, ayo gas. Ini gue izin abang ya. Ya. Let's go. Jadi kayak gini. Kayak gini nih. Iya. Kayak gini. Udah kayak gini doang nih. Paling gue Nah, ini paling ini kayak gini. Oke. Keren ya? Keren dari mana sih? Sederhana. Lu lihat ini cuma kayak lemari, meja komputer, kursi. Udah nggak ada isinya. Karena kan emang gua kan sebenarnya nggak tinggal di sini. Ini tuh tadi apa kayak ngontrak karena gua ada kerja di dekat sini. Oke. Isinya cuma begini aja. Habis itu udah selesai bahas ini.
nggak tahu bahas apa lagi kan abis. Enggak, ini kita bisa banyak. Waktu itu kan banyak nih clipper-clipper yang di sini tuh udah diisi sama orang-orang hebat juga. Di sini Iya. bukan diisi sama orang-orang hebat, sama orang-orang mabok. Ada siapa aja waktu itu di sini, ada waktu siapa aja tuh? Siapa ya? Si Arif Fahri, Jawara, si Apin, Bang Dery. Siapa lagi ya yang pernah datang sini ya? Belum banyak sih, gua rencana juga tahun ini justru mau ajak-ajak orang datang. Oh gitu. Berarti nanti ini tempat tuh bakal lu jadiin sesuatu lah gitu. Ya kalau misalnya apa? gue cuma biasa kalau habis nge-live langsung tidur, udah beres gitu terus. Kayak tadi gitu. Ya tadi gue baru bangun. Lu kan kemarin kita udah ketemu nih. Terus lu Hmm. bilang katanya tahun ini tuh lu pengen kejar banyak hal lah gitu. Sebenarnya apa aja sih kemarin? Gue juga senang sih lu akhirnya juga punya perkembangan untuk ngelebarin beberapa konten gitu, acara dan lain-lain. Bahkan tempat sempit ini yang lu bilang sekosong ini pun lu bisa mendatangkan perempuan di sini. Ya sempat siapa waktu itu ya? Collab sama si Elis sama waktu itu. Pokoknya banyak yang pengen didatangin banyak. Next plan sebenarnya gue pengen balancing antara gameplay sama IRL aja. Oh iya, betul. Makanya kemarin gue sempet live IRL, gue cari tahu juga IRL tuh perlengkapannya apa aja. Gue udah hampir, karena gue kan sekarang IRL kan masih pakai handphone ya. Ya menurut gue set-setnya ya set handphone aja sih yang gue perluin sih. Kayak kayak si Yang kemarin tuh ininya, tongkatnya. Terus kalau misalkan udah gelap ya paling si lampu-lampu tambahannya. Kayak gue beli 2, apa lagi ya? Terus mungkin kalau misalkan perlu, karena pakai handphone kan gue tambalin lagi kipas. Oh iya. Jadi benar-benar. sama power bank. Berarti satu tas ini tuh perlengkapan buat Sama mic. IRL gitu kurang lebih. Ya, sama mic. Lebih tepatnya sebenarnya bukan perlengkapan buat GRL sih, perlengkapan karena gue masih pakainya handphone kan. Ya buat jadi handphone tempur aja kalau gue bilang ya, buat HP tempur live gitu. Berarti lu nggak ada pikiran buat beli HP khusus deh yang mau buat IRL gitu, karena kan Itu kalau next kayak gitu. Nextnya bakal kayak Next gitu. kayak gitu. Oke. Nanti kalau ada rezeki nanti gue akan beli lagi mungkin satu handphone yang dipakai untuk live IRL karena kan nyolok semua, nyolok mic, nyolok power bank, semuanya panas. Iya. Panas. Handphone saya pernah sampai nggak bisa, anjing mau ngegeser aja, buset gitu. 5 jam. Serius tuh 5 jam. Kan ada kamu itu live di Nako anjing. Iya. Ada kamu Benar, itu. benar. Iya, ada kamu di situ, handphone tempur kita itu. Begitu. Gas aja, gas. Lakuin aja dulu, kalau rusak ya nanti mana tahu ada jalannya, rezekinya gitu. Kalau gua Apa? Kalau kata anak-anak apa? Semesta. Sama apa? Roket. Roket. Apa? Nggak ada roket. Roket itu ya. Hey. Roket udah. Iya. Lanjut. Ini gue pengen tahu nih, lu jadi banyak ini nih punya merchandise dari Bang Yep, dari Mas Yep. Ini ada topi Triple E baru. Nah ini parfum gua nggak dapet nih yang 50 mili, nggak tahu udah keluar atau belum lagi yang 50 mili. Jadi gua sebenarnya kepo aja. Semakin gua kayak temenan sama Cegres, Mas Tepe, gue semakin kayak kepo gitu. Apa sih produk yang mereka keluarin? Apa sih yang mereka buat gitu? Mana tahu ya, amin suatu saat kan kesampean gua buat yang kayak gitu. Kayak ada baju atau apa gitu. Gua ada kaos-kaosan juga Triple E merch sama apa sih? Oh ini topi dari. Iya, sebenarnya kenapa sih? Coba kasih alasan singkat lu suka banget sama topi. Ini baik banget topi nih. 4. Cuman banyakan di satu depan. Alasannya sebenarnya dulu gua tuh waktu zaman sekolah gua suka pakai bandana. Nah, Nah, dulu connect langsung begitu. Dulu tuh jadi pas dia melejit 2000 berapa belas orang udah mirip-miripin. Nah, gua tuh udah terbiasa pakai bandana, kayak gua terbiasa tuh pakai di kepala kayak ini aja sih, kayak SI. Ya, kayak SI. Dia udah terbiasa aja di kepalanya tuh ada sesuatu, jadi gua apa dia bilang atas sama ya udah gue pakai topi aja. Dari udah itu itulah. aja ya sampai sekarang.
Kayak Wakabayashi aja sih pakai topi mulu. Iya. Ya udah begitu Main nanya. topi. Coba lu tanya Wakabayashi ngapa gitu. Iya benar juga ya. Benar juga. Oke. Ini Oxford ada 2 nih. Kemarin itu. Nah. Ente detail banget sih nanya-nanya ke sono. Soalnya kan Anda penggemar pot juga gitu. Ya, jadi sebenarnya kemarin gua ada datang ke acara Oxford. Puji Tuhannya dapat kayak pas hadir itu dapat si ininya nih. Ini belum dibuka nih. Oh ini baru, yang dipakai ini yang atas. Ya. Berapa biasanya kalau? Gua nggak tahu Gua berapa. nggak tahu. Ini waktu itu gua diajak sama Cegres datang ke acara Oxford edition karena acara. Iya benar. Jadi kemarin itu diajak sama Cegres ke acara Oxford karena dia brand ambasadornya. Oh BA-nya. Sama Jod. Ya gue ikut. Dapat dikasih. Dapat 1. Cuma gua kayaknya minta punya Mirja 1. Jadi 2. Ya. Jadi 2. Ya 2 1 gua udah kasih ke penonton. Ya. Oke. Terus nih topeng apa nih? Itu topeng yang lu kan punya 1. Lu punya 1. Tapi Ya. coba jelasin dikit ya. Apa sih maksud topeng ini tuh? Ya sebenarnya topeng waktu itu kita pengen bikin sesuatu ya kan. Kita pengen bikin suatu karakter pembahasan tentang informasi-informasi di roleplay, cuma kita kemasnya sebagai si Spidey aja kan waktu itu. Ya betul. Cuma nampaknya proyekan itu tidak jadi. Ya udah, majang di situ. Majang di situ. Majang di situ. Kan lu punya 1. Iya, gua juga punya. Iya. Punya 1 dia. Oke. Lu cepet banget ya Bang ya? Apa? Lu cepet banget ya? Melejitnya tuh cepet banget gitu. Semenjak kapal yang saat itu sudah tenggelam dan karam, sekarang lu tiba-tiba langsung pret. Lagi-lagi jawabannya apa? Jawabannya mungkin semesta aja sih. Semesta aja. Ya, kayak di Ime Roleplay, shout out Ime Roleplay yang mempertemukan gue lagi sama teman-teman roleplay itu. Karena kan waktu itu yang kita mau bikin ini, ya itu masih ada akun TikTok gue. Tapi kan akun TikTok kan keblokir waktu itu gara-gara beberapa rules, terus harus keblokir. Nah di situ gue kayak gimana caranya gue tetap aktif di sosial media. Kayaknya mulai TikTok lagi gue rada mager, gue nge-live lagi deh gitu. Kan gue udah lama juga itu gue nge-live, gue nge-live lagi deh. Benar. Live di YouTube, gue pilih Ime Roleplay gue main, terus ketemu sama satu, ketemu lagi satu, jadi NMC nakama begitu. Sama yang bikin populer ya harus diakui ya itu Mas TP, Cegres, Jod, Itu yang membantu lu. PJ, DJ. Mirja, semua menurut gue sih efek semuanya ya. Kalau misalkan nggak ada Mirja, kadang tektokannya gue nggak keluar gitu. Karena Mirja yang paling lama kan, makanya kadang emang nih si konyol ini begini. Ya itu semua bisa terjadi kekonyolan itu karena Mirja juga gitu, tektokannya. Karena PJ juga. Menurut gue sih saling membutuhkan siapapun orangnya begitu. Menjadi ekosistem yang lebih baik dan besar. Pada BS, boy. Gitu. Coba kita lanjut ke sini kali ya. Boleh. Lu boleh duduk, Bang. Gue boleh duduk nih? Iya, biar langsung orang tuh POV-nya kelihatan gitu kalau lu tuh lagi nge-stream gimana, lagi main gimana gitu. Mungkin rada sini juga tuh. Ini lu bisa mungkin Saya boleh ngerokok ini? Boleh. Saya boleh ngerokok? Boleh. Karena ini buat YouTube. Kamu mau ngerokok? Aman, saya ada rokok. Mungkin sambil bisa dijelasin ya, karena kan yang gua tahu Tas kamu taruh aja sih. Oh iya, ya benar juga kayak ya. pulang camping kamu. Kameramen ngerokok? Aman. Oke. Jadi mungkin kita mulai dari yang pertama. Lu kan tadinya yang gua tahu laptopan nih. Kenapa sekarang tiba-tiba ada layar ini, dan PC yang sebagus ini gitu. Ini bukti nyata kalau misalkan gua itu, kalau menurut gua ini buktinya ya. Ini bukti nyata kalau gua memang niat fokus gitu. Setelah gua memilih untuk aktif lagi di YouTube, ya gua all out. Jadi waktu itu kemarin itu masih ada PC di depan, PC-nya, PC yang lama. Itu PC yang dimana dipinjemin dari kantor juga. Oke. Gua keluar dari kerjaan, tapi PC-nya PC kantor. PC-nya masih PC PC kantor. Laptop yang kemarin itu waktu itu lu lihat juga itu laptop kantor. Laptop kantor berarti lu nggak ada gear di sini. Memang semuanya tuh pinjem dari kantor. Ya, beberapa bulan sedikit demi sedikit ya ada aja kebeli ini, sama kebeli ini. Ini juga. Ini juga. Rumah juga.
Rumah kan enggak, rumah kan ini tempat udah rumah ya dari kantor emang diizinin. Diizinin. Katanya gua Oke. tinggal aja dulu di sini, pakai aja dulu. Ya Apa-apa. udah jadi gua di sini dulu. By the way ini tadi udah pesan emang. Iya, ini buat dulu pada. Nih, minum dulu, minum. Jadi kebalik gini ya, aduh jadi nggak enak gua. Iya, aman, Lalu aman. kedatangan gua juga disambut gini bang. Iya, gua tahu aja cuma aku baru bangun. Nih, buka dulu dah. Ya udah, aman. Ya udah taruh dulu dah, taruh. Nah, kan gue liat ini pasti mahal semua nih kira. Tisu buat apa nih bang di sini bang? Tisu lu, karena gua bersin gua. Karena bersin. Bersin. Nih, lu bekas ingus gua nih, mau lu. Tuh. Jadi itu bersin. Jadi lo butuh tisu ada di atas meja. Butuh tisu. Keren. Gila sih, gila. Cepet banget guys. Jadi fun fact-nya ya, gue tuh memang dari dulu si Mister 99 ini kerja di salah satu coffee shop. Itu gue udah ketemu apa segala macam ya udah dengan tampilan yang seperti ini. Terus sekarang tiba-tiba jadi begini wah kayak gila sih, secepat itu sih. Ya sebenarnya poinnya bener yang dibilang sama orang-orang, Cok. Poinnya itu adalah kalau kekhawatiran lu tentang lu nggak punya gear atau lu nggak punya peralatan itu sama aja kayak omong kosong anjing. Mulai aja dulu, gua juga ngelek anjing. Masih ngelek masih ini. Enggak. Sekarang udah enggak. Oh waktu itu laptop. Iya, maksudnya ya udah aja, pede aja, cuek. Begitu kita. Nah sekarang Lanjut. gue mau tahu nih kenapa ini lu nih Desma itu Naruto. Pain. Iya Naruto, Pain. Di sini Naruto, di situ Naruto. Kenapa? Ada apa dengan Naruto? Gak ada, suka aja suka. Suka. Terus? Jadi Naruto soalnya pas gua tonton tuh kayak dia ngajarin rasa semangat aja. Rasa semangat, dia kan nggak bakal, dia bilang dia nggak akan mati, dia nggak bakal berhenti kalau misalkan dia belum jadi Hokage. Oke. Itu kan yang dia sering ngucapin gitu. Nah, nggak kenal semangatnya itu yang menurut gua pengen gua tiru aja. Si Naruto ya gitu. Sama gua beberapa analogi kadang di roleplay gua keluarin. Gitu. Gua di roleplay gua kadang main Naruto pernah berkata gitu. Konoha pernah berkata gitu-gitu gua jadinya. Lu tuangin ke RP. Gua tuangin, kadang gua campur-campurin biarin mau bahasanya jadi Narutoan ya udah biarin gitu. Oke, berarti kan Naruto nih dia nggak akan berhenti kalau dia belum jadi Hokage. Nah yang lu ambil dari Naruto apa? Lu nggak Itu akan rasa berhenti, semangatnya. semangatnya aja. Rasa semangatnya itu dia nggak berhenti gitu, nggak nyerah, nggak gampang nyerah. Jalan dulu, biar kata dia orang sanggup, lagi nggak sanggup ya dia isi kepala dia tuh dengan sanggup, gua nggak bakal berhenti, nggak bakal nyerah gitu. Momen-momen kadang dia lagi kesakitan pun dia tetap usahain gitu. Itu sih yang gua ambil itu dari situnya. Nah Naruto kan nggak akan berhenti sebelum dia jadi Hokage. Kalau lu ada tuh, lu akan berhenti nanti. Sebenarnya enggak, dibilang rasa nggak pengen nyerahnya itu yang gua ambil. Itunya aja. Ya itunya nggak pengen berhenti ya sama ketika gua semoga ya di dunia media sosial ini ya gue juga sama nggak berhenti gitu. Nggak berhenti. Mau jadi kayak gimana, pokoknya tetap usahain jadi yang terbaik, terkeren, terpopuler, amin. Sama apa ya, sama Naruto tuh nggak pernah lupa sama teman-temannya juga sih, sama teman-temannya sedesanya tuh, jiwa melindungi, boys, bye dalam kan, udah best boy gitu. Nih berarti misal nih nanti lu akan menyentuh di 100.000, di 1 juta. Amin. Gitu. Dan pokoknya akan berubah lah dari hari ini yang akan mendatang nanti gitu. Lu Kenapa di bawah sih? Akan berhenti atau tidak? Akan berhenti atau tidak? Kagak. Berarti lu nggak akan berhenti sampai kapanpun? Gue berhenti kalau misalkan perkembangannya tidak sesuai dengan harapan. Walaupun sebenarnya itu nggak bagus juga sebenarnya. Kadang lu mengharapkan sesuatu belum tentu itu terwujud. Ya. Kayak lu 2025 pengen 100k followers di TikTok, belum terwujud. Ya, kalau lu berhenti ya nggak akan pernah 100, benar nggak? Betul.
Sebenarnya ada beberapa tolak ukur yang sudah gue buat gitu. Gue harus jalanin, gue harus lakuin. Tapi kalau misalkan itu masih, jadi kayak ada batasannya gitu loh. Kalau ini gue nggak nyentuh ini, tapi at least segini. Ya. Gue nggak menyentuh ke arah sana, tapi at least begini gitu. Itu udah gue pikirin. Ya itu aja sih yang gue pegang gitu. Karena kalau lu bijaknya adalah kalau lu melakukan sesuatu tapi lu nggak pikirkan kapan lu harus berhenti ketika itu nggak works, sama aja lu sebenarnya ngejalaninnya sia-sia gitu. Jadi harus ada goals tapi harus ada batasan juga ketika lu melakukan ini tapi nggak tercapai, batasannya tuh di mana gitu. Itu lu harus lu pikirin. Ya sesuai sih yang lu bilang, memang ini nggak ada apa-apa tapi ya di sinilah semua yang mungkin usaha lu udah Mas ya ini maksudnya inilah hasilnya lah. Gue lemparin buat jadi, karena gue memang belum punya kan kemarin itu, ya gue beli satu persatu, gue coba lengkapi gitu untuk kenyamanan dan juga untuk keberlangsungan stream sama bikin konten. Berarti kedepannya lu mau gimana nih si Mr. Papuy ini? Ya gue tetap pengen dia gimana penonton aja itu ngelihat gue kayak gimana. Gue menunjukkan hal-hal yang konyol, gue menunjukkan hal-hal yang lucu. Karena emang suka aja gue suka menunjukkan hal-hal yang lucu aja. Seru anjing bertingkah laku konyol. Iya seru coba. Dasar kayak Naruto aja. Konyol ya konyol. Konten bakal ini enggak? Konten kemarin juga sebenarnya gue sebelum tutup tahun gue ada nge-take video, belum diedit, ini sampai tanggal 4 ini belum diedit. Gue akan pikirkan juga gimana caranya supaya gue aktif juga untuk upload video konten-konten gitu. Karena nggak semua konten itu bisa di live-in. Ya. Keterbatasan sinyal mungkin segala macam, jadi tetap perlu bikin konten, tetap perlu. Gas itu gas. Dan nanti kedepannya nggak cuma roleplay doang konten lu. Gua rasa semenjak momen gua balik ke live lagi, gua tetap suguhin beberapa konten yang bukan roleplay sih. Entah gua main game lain, entah gua melakukan sesuatu live IRL sesuatu gitu yang di luar roleplay ya, gue tetap lakuin. Mau orang awalnya kenal dari roleplay ya nggak masalah. Kalau gue pasti berterima kasih, itu pasti. Gue itu berterima kasih bukan cuma sama orang-orang yang nge-hate gue, karena nge-hate ya banyak lah ya jenis-jenisnya. Ada yang bilang haters adalah pencinta kita nomor 1 karena dia detail dan segala macam, mengkritik gitu. Lebih tepatnya ke mengkritik. Tapi gue berterima kasih buat orang-orang yang mau nge-DM gue dan menceritakan hidupnya. Oke, ada itu ada? Ada, nggak lebay, cuma nggak lebay jumlahnya, cuma ada mah ada. Banyak lah, menurut gue lebih dari 5, lebih dari 10 banyak. Oke. Jadi apa yang gue lakukan, lama-lama tuh, awalnya gue nggak sadar Ju. Awalnya gue nggak sadar. Kayak gua kemarin itu masih kerja kan, pulang jam 8, habis itu gua lanjut nge-live lagi sampai subuh, gua tidur, bangun, gua kerja lagi siang sampai malam nge-live lagi. Nah itu startnya dari situ. Startnya dari ada orang yang DM gua, Bang Puy, thank you, katanya lu ngasih tahu gua rasa semangat tuh kayak gimana. Nah yang kayak gitu, itu yang bikin gua jadi lebih semangat. Awalnya 1, lama-lama banyak. Ada yang ngenalin rasa semangat, ada yang lu tuh ini ya, lu nggak mau kasih chance buat kasih momen-momen sedih tuh masuk gitu. Semangat terus Bang Puy. Nah itu yang menurut gue yang kayak gitu-gitu tuh yang dalam tuh, yang dia panjang ceritain dulu kayak Bang Puy, thank you, gue subuh orang tua gue sakit, gue nemenin dia di rumah sakit bolak-balik gini-gini, lu nemenin subuhnya gue gini-gitu, gitu-gitu. Itu yang bikin gue kayak gas terus. Kita ngelakuin hal-hal konyol, hal-hal tolol, tapi orang lain tuh, buat orang lain nggak semuanya tuh yang ditangkap ketololannya doang. Tapi mereka berusaha untuk lihat apa sih sebenarnya yang terjadi gitu. Itu yang bikin gue semangat aja, walaupun gue puyeng, ya udah enjoy aja.
Terus sama ini, sama gua kan bilang Papuy, Pala Puyang dan pasukan Puyang. Ya. Ya. Itu kayak supaya kita sama-sama ngerti ya, setiap orang ada puyengnya. Ya. Kayak lu sempet lama nggak upload TikTok kan juga lu lagi puyeng, puyang. Pala lu lagi puyeng gitu, iya jujur ya kan, kebentrok skripsi lah, kebentuk bang konten ngantri, iya, pala lu mau meledak itu. Mau meledak. Itu maksud gua. Jadi setiap orang tuh ada puyengnya, boy. Kalem baik gitu. Nah, semoga dengan adanya gua nih Papuy si Pala Puyeng, canda tawa kita menjadi berkah untuk kita semua. The best ya lo. Sama The Best, lu tau gak The Best? Apa tuh? The Best itu be the best. 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 Semua jadi yang terbaik. Oke. Menurut versi diri lo. Oke. Gitu. Keren ya. Kan gue bilang sama lu dari dulu, kalau lu mau, walaupun lu nggak aktif banget di dunia gameplaynya, lu bahas informasi-informasi tentang 5M. Cuma kalau lu mau bahas tentang seseorang, DM aja. Kalau misalkan dia jawabnya kayak gimana, cukup tahu, kita begitu aja. Udah Gitu simpel aja, baik. gitu Iya, cukup tahu dia. Karena kan mungkin ya ada orang yang mempunyai kesibukan ketika dia followersnya udah lebih banyak, jadi kita pahami aja gitu. Berarti nih saran dari Tuan 99, abis dari sini gua harus nyidak kemana lagi nih? Menurut gua, Ya. kalau gua sebenarnya banyak di kepala gua, cuma kalau menurut gua PJ aja dulu. PJ aja dulu. Jadi lu ke tempat yang sempit, lu nanti ke tempat yang gede tuh, lu lihat tuh. Ya PJ aja dulu, PJ. Nah, biar orang-orang tahu juga tempat PJ nge-live kayak gimana, gas. Bagus juga itu. Jadi dari Tuan 99 PJ ya? YD. Yoga Betul. Zaki, YD, aka PJ ya. Dia ininya itu apa? Siapa? Duk Dennis. Duk Dennisnya Nakama. Ini dia, gila. Emang Riz parah manusianya ya kan, cool parah, cool betul dia itu. Oke. Jadi mungkin segitu aja kita sudah ke rumahnya karena udah cukup. Sebenarnya karena udah sering ketemu juga sih sama lu. Udah sering ketemu. Iya. Cuma kan yang sekarang ini gua langsung lihat bagaimana perkembangannya baru ini nih. Ya. Keren sih. Thank you, pokoknya gue juga terima kasih ya. Lagi-lagi diikut sertakan untuk video-videonya Keju, The Best. Semoga Keju cepat 100k, kalau bisa langsung tembus ke 200k gitu. Gulung kan jadinya ke tahun ini udah gulung 200k. Amin. Ya udah, ini gua out frame closing statement dari lu deh. Langsung close up. Goblok banget. Oke, jadi pokoknya teman-teman, buat teman-teman yang di luar sana, kalau kalian puyeng tentang hidup, puyeng tentang percintaan, puyeng tentang finansial, puyeng tentang orang tua, puyeng tentang diri sendiri, tenang aja, BR bawa relax, santuy bro. Karena setiap manusia itu pasti selalu ada masalah, dan masalah itu tidak luput dan tidak hilang dari hidup kita. Maka kita harus menjalani hidup ini dengan santai, bro. Kalau lu santai, selesain masalah satu persatu, pasti selesai. Dan pasti akan masalah baru akan menanti kita, gitu. Jadi lu pahami tentang permasalahan di dunia ini, lu akan menjadi manusia yang santai gitu. Dan lu akan menghadapinya dengan senyuman. Begitu, karena kita terlalu fokus dengan masalah, jadinya kita lupa untuk wih gitu. Saya Pala Puyang, kalian pasukan Puyang dan orang-orang Puyang lainnya. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Judulnya Sidak Rumah Streamer Roleplay. Sidak Rumah Streamer Roleplay. Dadah.